Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Hari ini tentu yang mengikuti sinyal-sinyal saya yang kemarin atau arahan-arahan yang kemarin tentu sudah merasakan profit ya hari ini. Karena sinyal kemarin untuk USD CHF itu ternyata sesuai dengan plan. Di Jumat yang berkah ini nanti kalau misalkan tidak ada momen untuk entry ya lebih baik kita review saja, review analisa-analisa yang kemarin. Sambil kita mereview, kita sambil belajar, siapa tahu nanti di situ ada kesalahan, masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga hari ini bisa kita perbaiki guys. Jadi dalam melakukan aktivitas trading itu paling tidak seminggu sekali itu kita harus mereview ulang aktivitas trading kita dari mulai Senin sampai Kamis atau sampai Jumat. Itu harus kita review ulang sehingga kita tahu di mana letak kekurangan atau kesalahan kita yang kita lakukan. Karena kadang-kala trader itu melakukan kesalahan itu tanpa disadari guys. Tanpa disadari dia melakukan kesalahan. Nah, tahunya dia melakukan kesalahan itu setelah diteliti. Oh, ternyata salahnya di sini sehingga mengakibatkan loss atau MC. Oke. Untuk kali ini saya akan coba membahas USD CHF yang kemarin. Kita buka. Ini guys, USD CHF. Kemarin itu peluang yang kita ambil di USD CHF itu adalah peluang re-entry guys ya. Di peluang re-entry ini kemarin open di sini kan. Ternyata sell limit yang di atas ini kemarin nggak kesentuh semua, ya udah close saja. Yang penting udah ada profit lah ya dan sesuai target lah. USD CHF kemarin sesuai analisa atau sesuai plan yaitu re-entry dan saya mengatakan itu re-entry yang sempurna guys. Sebab dia tidak membuat arah tren yang berbeda, tetapi dia membuat arah tren yang kita sesuai dengan kita rencanakan. USD CHF ini sebenarnya di tren besar, apalagi di daily ini trennya masih down. Tetapi saya pribadi belum berani mengambil sell untuk jangka panjangnya, belum berani. Sebab apa? Sebab ini guys, ini itu sebenarnya area flat ini. Ini MA yang sudah cross dan ini MA nya juga cross. Nah, ini biasanya ciri-ciri dia flat itu seperti ini, MA nya cross, MA cross. Coba kalau kita turunkan ke H4, ini kita buat box ini biar ketahuan sebenarnya dia flat atau tidak. H4. Nah, ini sebenarnya dia ini flat ini. Coba dia naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik. Akhirnya dia turun dengan candle besar, dia menembus MA50 ini di H4. Tetapi sayangnya dia nggak terjadi momentum guys. Dia nggak terjadi momentum sehingga peluang ini boleh diambil oleh trader-trader yang sudah memiliki skill yang cukup atau dia sudah paham kondisi seperti ini peluangnya di area mana dan sampai berapa itu sudah paham. Nah, nanti teman-teman semua itu juga akan mengetahui bentuk-bentuk re-entry-nya itu seperti apa saja, itu nanti akan tahu dengan sendirinya lewat edukasi, bukan edukasi ya, bukan pembelajaran ya. Saya hanya ini ngobrol-ngobrol santai saja. Saya nggak memberi pelajaran apa-apa, tapi cuma ngobrol santai. Jadi lewat video ini nanti kan banyak sekali contoh re-entry guys. Contoh re-entry lah. Nanti teman-teman coba cari sendiri, coba diriset sendiri. Kiranya re-entry mana yang terbagus, gitu. Jadi teman-teman juga harus belajar. Saran dari saya jangan hanya istilahnya itu menjaga nih atau mengharapkan sinyal dari saya terus menerus, jangan.
Tetapi harapan saya teman-teman itu bisa belajar dan bisa trading mandiri, sehingga ketika saya tidak update sinyal dan lain sebagainya, teman-teman sudah bisa mencari peluang sendiri, tidak ketergantungan. Nah, ini saya harapkan seperti itu. Cerita sedikit berkaitan hal-hal yang kiranya bisa membuat trading itu nyaman ya. Untuk melakukan trading itu nyaman, yang pertama memang kita harus punya skill. Jadi skill itu sangat-sangat penting. Bukan sangat penting, tapi penting sekali. Skill itu bagi saya utama untuk awal ya. Untuk awal skill itu hal yang utama yang harus kita pelajari. Sebab semuanya nanti berkaitan itu penjagaan emosional serta keakurasian analisa itu berawal dari skill. Contohnya gini, ketika kita menganalisa dengan menggunakan BBMA, kita tahu skill BBMA, oh seperti ini, ilmunya seperti ini, kita entry seperti ini, kita close di area ini. Itu pertama. Tapi setelah itu nanti ada lagi yang namanya skill money management. Ini juga tidak kalah pentingnya. Money management ini sangat berpengaruh terhadap mental, guys. Jadi ketika money manajemennya salah, biasanya lot terlalu besar, itu kita tidak akan merasa nyaman dalam melakukan trading. Sebab kita selalu was-was, bahkan banyak yang tidak bisa tidur kalau malam. Itu karena dia masih ada open posisi yang kiranya lotnya itu besar. Dan jika itu ke plotting, maka plottingnya itu juga besar. Nah itu. Nah sekarang apa artinya jika kerja terus membuat kita susah tidur dan lain sebagainya? Tentu itu bukan trading yang sehat menurut saya. Maka itu itu harus bijak. Jadi skill juga harus ada. Pertama skill teknik, kedua skill yang ketiga itu skill penguasaan diri, guys, emosional. Jadi seringkala kita merasakan rasa jengkel dan lain sebagainya karena analisa salah, atau bahkan yang sering terjadi itu malah analisanya sebenarnya benar, tetapi karena ada tren sedikit saja terus kita close atau kita kasih SL kesentuh. Nah itu kan kita sangat nyesek bahasanya, nyesek banget itu kalau bahasa tradernya itu penyesalan sampai ke tulang, ini namanya. Rasanya itu luar biasa, menyesalnya itu luar biasa, sangat dalam. Seperti dalamnya air laut. Oke ya, jadi yang pertama adalah skill analisa atau skill menganalisa, yang kedua skill yang ketiga adalah skill penguasaan diri atau emosional. Dan nanti masih banyak lagi skill-skill, tapi 3 itu saja teman-teman coba renungkan dan dipikirkan benar apa tidak. Kalau itu benar, teman-teman harus belajar dari step by step, nggak boleh istilahnya dari itu kan ada 3 dan urutan itu sesuai rumus saya sendiri, guys. Jadi urutan itu saya buat sendiri. Jadi yang pertama skill analisa dulu, teman-teman pelajari skill analisanya. Nanti kalau skill analisanya sudah dapat, baru ke Nanti kalau skill analisa dan sudah dapat, baru ke emosional. Sebab apa? Kita kalau tidak urut itu nanti secara praktek pun beda juga. Secara praktek beda. Gitu. Itu yang pengalaman saya dalam menekuni dunia trading seperti itu yang saya temukan. Oke ya. Jadi untuk di chat kemarin memang sesuai plan kita. Nah hari ini entry apa? Nah, untuk berkaitan entry, kalau teman-teman pingin entry, tapi saya sarankan karena hari ini adalah hari Jumat, weekend, ingat besok weekend istirahat trading, maka hari ini boleh trading asalkan lot yang kecil sekali, guys, untuk hiburan saja. Nggak usah ini lot besar.
atau intinya untuk hiburan saja hari ini. Karena apa? Kalau sampai kita plotting, kita akan kepikiran sampai hari Senin yang akan datang. Itu menyiksa. Daripada seperti itu, hari ini Jumat ini kita tradingnya untuk hiburan saja. Oke, saya akan coba mencarikan satu momen, mungkin di pair nggak ada. Nih guys, Euro USD ini sesuai kemarin ya, perkiraan kemarin bahwa harga akan naik dulu di area BBMA. Tetapi di area BBMA ini guys, saya melihatnya ini bukan sideway, ini. Saya melihatnya bukan sideway, tapi nggak tahu ketika ini nanti candle ini close-nya di sini, bisa jadi ini benar sideway. Tetapi kalau candle ini justru tidak close di sini, melainkan dia naik lagi, berarti itu trend. Tetapi kan dia belum menembus EMA 50 gitu loh. Makanya saya masih agak ragu. Ini benar-benar mau sideway atau ini masih mau melanjutkan ke atas. Kalau dilihat dari weekly, kelihatannya dia masih akan melanjutkan ke atas. Kelihatannya masih akan melanjutkan ke atas. Untuk ini, untuk Euro USD kita pantau dulu, atau boleh entry karena di H4 ini sedang terjadi ekstrim. Kita patokannya di H4 guys. Di H4 sedang terjadi ekstrim buy. Coba diteliti. Oke, kita teliti dari awal. Pertama ada candle yang menembus EMA 50. Setelah itu ada candle selanjutnya ini, dia keluar dari Bollinger Band sangat kuat ini. Ini tren ini, menandakan tren ini sangat kuat. Setelah itu baru dia turun. Dia turun menghampiri EMA 5 dan EMA 10 low. Ini artinya apa? Ini artinya re-entry di sini. Sebab syarat re-entry sudah terpenuhi. Ini artinya di sini ada re-entry di arah sini. Nah, coba kita turun ke H1. Seharusnya H1 sideway atau extreme sell ya. Coba kita cek. Oke, ternyata H1 ini benar ekstrim guys. Ini sideway ini masih pola sideway. Tapi nggak tahu kalau ini nanti close-nya di area sini, nggak tahu. Tapi ini pola sideway. Nah, ini boleh buy sekarang pun boleh. Coba saya akan buy satu saja. Oke, saya buy di sini. Target saya di mana? Nggak usah banyak-banyak, di sini saja. Target di situ. Terus ini kasih SL nggak? Kalau menurut saya SL harus ada. Tapi SL-nya kejauhan ini, sini. Risikonya besar ini. Risk and reward-nya ini nggak seimbang. Banyak resikonya daripada reward-nya. Ini kurang bagus ya menurut saya. Resikonya sangat besar. Tetapi kalau teman-teman ada yang paham dengan pola candlestick, ini sebenarnya biarkan ini terjadi pola candle dulu. Contohnya ini, saya buat contoh. Ketika re-entry dan menunggu pola candle misalkan. Nah, saya contoh yang ini dan ini guys. Coba pola candlenya kita pelajari di H1. Nah ini loh, maksud saya pola candle itu kayak gini loh. Inilah, ini dia naik, terus setelah itu dia turunnya itu dilawan oleh candle yang lebih besar ini loh. Habis itu dia turun. Nah setelah ini reject, ini reject ke atas, ini kita masuk di sini dengan resiko dikasihkan sini, sehingga resikonya itu lebih kecil gitu loh. SL-nya itu dikasihkan di sini, di atasnya sini. Jadi kita sudah punya patokan SL-nya dan lebih kecil. Coba yang satunya. Nah, ini coba kita lihat ini apa, 15 Oktober sinilah. Nah ini ada pola candle juga di sini sih.
Kalau ada teman-teman yang paham dengan pola candlestick, pasti dia paham ini peluangnya. Ini kan sit buy, ini area sit buy. Tapi dia 4 re-entry dia. Ini. Ketika sudah seperti ini ya udah kita kasih SL-nya di sini. Di sini gitu. Nah, SL di sini, kita open di sini. Paham kan? Maksud saya paham kan? Jadi ini menunggu dulu polanya. Itu yang terbaik sehingga kita mengecilkan resikonya. Resiko biar lebih kecil. Kalau ini sudah terjadi pola candle, boleh buy atau cari buy. Intinya kita mengecilkan resiko. Kalau ini dikasih SL di mana ya, di area, wah kejauhan kalau di sini. Teman-teman kalau mau entry tunggu dulu untuk Euro USD. Tunggu sampai ada pola candle dulu. Pola candle pembalikan arah. Baik. Nah, saya carikan yang kiranya lebih ini. Nah, ini ya. Ini hanya sedikit apa? Contoh, teman-teman nanti pasti akan sampai ke tahap ini juga pembelajarannya. Jadi bukan cuma re-entry saja untuk peluang entry, tetapi re-entry itu kita pelajari dulu sampai benar-benar clear, benar-benar paham, sehingga kita tidak terjumus dalam mengartikan atau menggunakan re-entry itu. Harus paham. Kita bahas re-entry dulu lah, sampai 1 atau 2 bulan. Setelah itu nanti ke tahap selanjutnya. Oke ya, ini kiranya enggak, untuk momennya belum bagus. Jadi teman-teman yang paham dengan candlestick, tunggu dulu pola di H1, pola candlesticknya, atau di M15 juga bisa. M15 ini ekstrim ini. Nah, tunggu dulu pola candle di sini atau di H1, candle reversal atau pembalikan arah. Setelah itu baru cari momen untuk entry buy, dan untuk SL-nya kasihkan di candle yang paling low, paling rendah. SL dikasihkan di situ. Kiranya hanya itu yang bisa saya ulas untuk Jumat ini. Selamat weekend, selamat menikmati hasil profit dari analisa-analisa kemarin. Kita sambung lagi hari Senin atau paling tidak Minggu, nanti saya buatkan plan untuk hari Senin, untuk 1 minggu ke depan. Dan hari Seninnya baru kita bahas satu persatu. Oke, salam profit, mudah-mudahan tetap cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.